Pernah kebayang nggak di tengah isu krisis iklim yang makin panas, ada sebuah kota yang justru bisa maju dan berkembang karena alam? Jawabannya, ternyata ada di Indonesia. Dan ini bisa jadi cetak biru yang mengubah cara kita semua melihat pembangunan kota. Jadi apa sih yang dibutuhkan buat jadi salah satu kota paling berkelanjutan di Asia Tenggara? Pertanyaan ini bukan soal pemandangan bagus aja, ini soal bertahan hidup. Dan rahasianya ternyata bukan ada di Eropa, tapi justru di jantung Kalimantan, di sebuah kota bernama Balikpapan. Yuk kita bongkar bareng-bareng resepnya. Oke, kita mulai dari mana? Tentu dari pengakuannya dulu dong. Kita lihat penghargaan apa sih yang berhasil menempatkan Balikpapan di peta dunia sebagai kota hijau teladan. Jadi ceritanya, di tahun 2021, Balikpapan ini berhasil menyabet penghargaan super bergengsi ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award. Ini bukan piala kaleng-kaleng ya, ini tuh pengakuan paling tinggi se-Asia Tenggara buat kota yang bisa sukses menyeimbangkan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Ini standar emasnya. Dan perlu dicatat, Balikpapan ini masuk ke dalam klub yang sangat eksklusif. Coba deh lihat daftarnya, cuma ada satu kota dari tiap negara ASEAN. Ini nunjukin kalau seleksinya ketat banget, dan pencapaian Balikpapan ini, ya, luar biasa. Seperti kata PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan sendiri, jadi ini internasional, singkat, padat, jelas. Ini bukan lagi main di level lokal atau nasional, tapi udah di panggung dunia. Terus, apa aja sih yang dinilai sampai bisa dapat penghargaan ini? Nah, ada 3 pilar utamanya, udara bersih, air bersih, dan tanah bersih. 3 hal fundamental inilah yang bakal jadi panduan kita buat ngebongkar DNA suksesnya Balikpapan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung dari cerita Balikpapan, aset mereka yang paling berharga. Yap, kita lagi ngomongin paru-paru hijaunya kota ini. 9.782 hektar. Gede banget kan? Biar kebayang, luasnya itu lebih dari 150 kali lipat kebun raya Bogor. Dan hutan raksasa ini, namanya Hutan Lindung Sungai Wain, jaraknya cuma 15 km dari pusat kota. Deket banget. Inilah jantung hijau yang benar-benar memompa kehidupan buat seluruh Balikpapan. Nah, ini nih yang bikin Balikpapan beda. Mereka ngelihat hutan bukan sebagai beban, tapi justru sebagai mesin ekonomi. Bayangin aja, setiap tahun hutan ini ngasih jasa air bersih senilai 35,4 miliar rupiah. Belum lagi perlindungan dari bencana senilai hampir 9 miliar. Ini bukti nyata kalau menjaga alam itu bukan buang-buang uang, tapi investasi paling cerdas. Kekayaannya juga bukan cuma soal duit loh. Hutan ini jadi rumah buat ratusan spesies. Ada 225 jenis burung, 126 jenis mamalia, banyak banget. Termasuk satwa-satwa yang dilindungi dan hampir punah. Ini tuh kayak Bahtera Nuh modern yang ada persis di depan pintu rumah warga kota. Dan inilah hasilnya upaya manusia yang nyata. Satu pohon yang kita tanam, itu bisa jadi perisai buat ngelindungin masa depan satwa seikonik orangutan Kalimantan. Koneksinya tuh langsung, sesimpel itu. Punya hutan yang terjaga itu keren banget. Tapi, pertanyaannya, gimana caranya bawa roh ijo dari hutan itu ke tengah-tengah jalanan beton dan gedung-gedung? Nah, disinilah kita lihat inovasi-inovasi keren di dalam kotanya. Ingat kan salah satu kriteria utama penghargaannya tadi, manajemen lingkungan yang inovatif? Nah, di lapangan tuh kayak gimana sih bentuknya? Ini dia salah satu jawabannya, EcoBrick. Konsepnya simple banget tapi jenius. Sampah plastik yang udah bersih dan kering dipadatin ke dalam botol plastik sampai keras. Jadilah bata baru yang bisa dipakai lagi. Dari sampah bisa jadi kursi taman, tembok kecil, atau bahkan furnitur. Keren kan? Solusi dari bawah yang mengubah masalah sampah jadi aset. Tapi jangan kira ceritanya mulus-mulus aja kayak di dongeng. Di balik semua kesuksesan ini, ada pertarungan yang gak pernah berhenti. Pertarungan ngelawan ancaman yang benar-benar nyata. Nah, ini dia musuh-musuhnya. Ada penebangan liar, kebakaran hutan, perburuan, belum lagi tekanan pembangunan yang makin mepet. Ini benar-benar pertarungan setiap hari yang gak ada habisnya. Coba deh dengerin kutipan ini, ngena banget. Tahun 2001, airnya biru tua. Tahun 2020, berubah jadi kecoklatan. Ini bukan sekadar data, ini perubahan yang kelihatan langsung sama mata kita. Cuma dalam 20 tahun, air yang jadi sumber kehidupan kota berubah warna. Ini alarm bahaya yang bunyinya kenceng banget. Dan ini angkanya, biar lebih jelas. Idealnya tinggi air waduk itu 110 cm. Tapi di tahun 2015 anjlok sampai cuma 60 cm. Hampir setengahnya. Ini bukan lagi soal angka. Ini soal ancaman nyata buat pasukan air minum ratusan ribu warga. Krisisnya udah di depan mata.
Oke, kita udah lihat suksesnya, kita juga udah lihat perjuangannya. Jadi, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari Balikpapan? Nah, inilah bagian cetak birunya yang bisa dicontoh kota-kota lain. Ngadepin tantangan ini, Balikpapan nggak diam aja. Mereka udah nyiapin langkah-langkah ke depan. Kalau kita perhatiin, benang merah dari semua rencana ini cuma satu. Bikin pelestarian hutan itu menguntungkan. Mulai dari skema kompensasi air, ekowisata, sampai program kredit karbon. Intinya, hutan harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan disinilah kunci utamanya. Kunci sukses Balikpapan itu bukan cuma karena mereka punya hutan, tapi karena mereka sadar betul kalau hutan itu bukan halaman belakang yang terlupakan, tapi justru ruang tamu kota. Hutan itu udah jadi bagian dari identitas, kesehatan, dan bahkan masa depan ekonomi mereka. Balikpapan punya hutan Sungai Wain sebagai jantungnya. Nah, coba sekarang kita pikirin kota kita masing-masing. Apa aset alam yang jadi jantung kota Anda? Mungkin sungai, danau, atau pantai? Dan pertanyaan paling pentingnya, apakah kita melihatnya cuma sebagai penghalang pembangunan atau justru sebagai jantung dari masa depan kita bersama?